Aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu sering habisin waktu untuk sosial media, 5 menit, 10 menit, dan akhirnya habis 30 menit cuma untuk scrolling doang. Kamu bangun dari tidur tapi langsung buka HP dan mau bangkit dari kasur, rasanya susah banget. Kamu ngerasa nggak bisa produktif seharian dan kerjanya cuma rebahan. Kamu ingin mengatur waktu lebih baik lagi, tapi itu cuma keinginan yang tidak terrealisasikan. Kamu punya target mengerjakan 5 tugas dalam satu hari, tapi yang selesai cuma satu, 4 yang lainnya kamu berpikir, bisa dikerjakan besok, nanti aja deh, deadline-nya masih lama. Lalu kamu berkata di diri kamu sendiri, aku pengen kayak si A, si B, si C, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Soalnya kerjaan aku cuma rebahan dan scrolling sosial media. Aku pengen mengatur waktu aku lebih baik lagi, tapi kok gagal terus, dan terus menerus. Sedangkan orang lain kok kayaknya bisa mengatur waktu lebih baik dari aku. Apa yang mereka tahu? Tapi aku nggak tahu apa yang mereka rahasiakan, tapi aku nggak tahu apakah mereka punya teknik tertentu dalam mengatur waktu. Maka dari itu, aku buat video ini untuk kamu supaya kamu bisa mengatur waktu lebih baik lagi, keluar dari siklus kecanduan scrolling sosial media tanpa batas, dan membuat kamu lebih baik dari diri kamu kemarin, lalu juga berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih berkembang dan produktif meskipun hanya perkembangan 1% setiap hari dengan belajar via YouTube ini. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Terapkan konsep eat the frog dalam hari-hari kamu. Kamu pernah dengar nggak istilah itu? Tenang aja, ini bukan berarti kamu harus makan kodok beneran. Ini maksudnya adalah konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli produktivitas, Brian Tracy. Intinya, kamu harus melakukan tugas yang paling sulit atau nggak kamu suka di pagi hari di awal waktu, bukan di siang, sore, malam, ataupun semisalnya. Kenapa? Karena saat pagi hari, energi kamu itu masih fresh dan kamu belum terganggu oleh hal-hal lain, dan itu kamu nggak capek melakukan hal tersebut. Bayangin deh, kalau kamu punya PR yang sulit banget, dan kamu terus tunda sampai ngerjainnya di malam hari, pasti kamu ngerasa stres sepanjang hari kan? Kamu pasti pernah merasakan hal tersebut. Dengan eat the frog, makan kodoknya, kamu bisa langsung beresin tugas sulit itu di pagi hari, jadi sisa harinya bisa kamu lebih santai dan juga lebih produktif. Aku juga sering merasa malas atau takut buat ngerjain tugas yang berat, tapi begitu aku nyoba konsep ini, hasilnya itu jadi luar biasa banget. Kamu bisa bayangin deh betapa lega dan juga puasnya perasaan setelah berhasil menyelesaikan tugas yang susah di awal hari ataupun di awal waktu. Rasanya seperti beban itu yang berat terangkat dari bahu nih, ini tuh kayak nggak ada utang gitu kan. Kamu jadi punya lebih banyak waktu untuk kegiatan hal yang lain yang kamu suka. Selain itu, kamu juga bisa lebih fokus dan tenang sepanjang hari karena nggak ada lagi tugas besar yang menghantui kamu. Nah, untuk mulai menerapkan konsep ini, kamu bisa buat daftar tugas setiap malam sebelum tidur. Pilih satu tugas yang paling sulit atau nggak kamu suka untuk dikerjakan pertama kali di keesokan harinya. Jadi saat kamu bangun, kamu udah tahu tugas apa yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Misalnya, kalau kamu punya PR MTK nih, yang susah banget tuh, kerjakan itu dulu sebelum yang lain. Kalau kamu punya tugas skripsi, kamu kerjakan itu sebelum yang lain. Atau kalau kamu belajar buat ulangan, pelajari materi yang paling sulit terlebih dahulu. Dengan cara ini, kamu gak akan hanya lebih produktif, tapi juga lebih percaya diri. Kamu bakal ngerasa mampu mengatasi tantangan besar dan itu bisa memberi kamu dorongan semangat buat ngerjain tugas-tugas yang lainnya. Selain itu, saat kamu bisa mengalahkan kodok itu di pagi hari, kamu juga ngasih pesan ke diri kamu sendiri bahwa kamu itu adalah orang yang disiplin dan bisa diandalkan. Itu sangat ngebantu kamu dalam jangka waktu panjang, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Aku yakin kalau kamu coba konsep eat the frog ini, makan kodoknya, kamu bakal melihat perubahan besar dalam produktivitas dan juga suasana hati kamu. Kamu gak bakal lagi ngerasa kewalahan atau stres karena tugas yang menumpuk. Sebaliknya, kamu bakal ngerasa lebih tenang, fokus, dan siap menghadapi apa yang datang di sepanjang hari. Kita semua punya waktu yang sama, tapi cara kita memanfaatkannya itu bisa sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita dengan menunda tugas yang penting. Mulai sekarang coba deh terapkan eat the frog dalam hari-hari kamu sehingga kamu bisa lebih nyaman lagi. Yang kedua, jangan pernah lakukan multitasking. Kalian pasti sering dengar kata multitasking kan? Kelihatannya kayak keren banget kalau kita bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi, tau nggak? Kalau ternyata multitasking itu nggak efektif yang kita kira. Aku dulu juga suka banget multitasking. Sambil ngerjain PR, sambil dengan apalah gitu, sambil ngecek sosial media, atau bahkan sambil nonton TV.
Tapi ternyata bukannya makin cepat kelar, malah jadi lebih lama dan hasilnya kurang maksimal, bahkan kurang bagus. Ini karena otak kita tuh nggak dirancang untuk fokus ke banyak hal sekaligus. Saat kita multitasking, perhatian kita itu jadi terpecah-pecah dan itu nggak efektif banget buat kita. Akibatnya kita jadi sering lupa, bikin kesalahan, dan akhirnya harus ulang lagi dari awal. Bayang deh kalau kamu lagi ngerjain tugas MTK lagi ya. Terus tiba-tiba kamu berhenti buat ngecek HP, nonton TV, dan semisalnya. Pas kamu balik lagi ke tugas, pasti kamu butuh waktu untuk ingat lagi apa yang tadi kamu kerjakan. Ini namanya switch cost. Dan itu bikin waktu kita jadi kebuang sia-sia. Aku pernah baca penelitian yang bilang kalau multitasking bisa bikin produktivitas kita turun sampai 40%. Gila banget kan? 40% turun cuma karena multitasking. Bukannya kerjaan cepat kelar, malah jadi makin lama. Dan itu bikin kita stres dan ngerasa nggak ada yang beres. Maka aku mulai belajar buat fokus ke satu tugas dulu sampai selesai sebelum pindah ke tugas yang lain. Awalnya memang susah banget, tapi karena aku sudah terbiasa multitasking, dengan begitu aku mulai disiplin, hasilnya akan benar-benar berbeda. Aku jadi lebih cepat selesai, lebih teliti, dan gak terlalu stres. Sekarang, setiap aku mulai ngejalan sesuatu, aku selalu pastikan buat matiin notifikasi di HP dan jauhkan benda-benda yang bisa mengganggu aku. Sebagai contoh, kalau aku lagi belajar buat ulangan, aku matiin TV dan simpan HP di laci sehingga aku susah untuk menjangkaunya. Aku juga suka pakai timer. Sebagai contoh, aku pasang timer aku selama 25 menit untuk fokus belajar, lalu istirahat selama 5 menit. Metode ini namanya Pomodoro Technique dan itu sangat membantu aku buat tetap fokus dalam belajar maupun bekerja. Kamu juga bisa coba cara ini dan kamu akan kaget banget betapa banyaknya tugas yang bisa kamu selesaikan dengan cara ini. Selain itu, fokus ke satu tugas juga bisa bikin kamu lebih menikmati prosesnya. Kamu jadi lebih terlihat dan paham dengan apa yang kamu kerjakan karena kamu monotasking bukan multitasking. Sebagai contoh, waktu kamu baca buku, kamu jadi benar-benar ngerti ceritanya dan nggak cuma baca sekilas. Dan yang paling penting, kamu jadi lebih tenang dan nggak gampang stres karena nggak terganggu, terdistraksi sama hal yang lain. Kamu jadi punya banyak waktu buat melakukan hal-hal yang lebih kamu suka tanpa terbebani dengan tugas yang numpuk. Aku tahu di zaman ini godaan buat multitasking itu besar banget. Banyak hal yang menarik perhatian kita sehingga kita lebih tergoda untuk melakukan multitasking. Tapi percayalah, dengan belajar fokus ke satu hal, kamu akan lebih bahagia dan lebih nggak stres menghadapi hal tersebut. Fokus ke satu tugas, selesaikan dengan baik, baru pindah ke tugas yang lain. Lalu yang ketiga, berani katakan tidak tanpa memberikan alasan. Pernah nggak kamu ngerasa kewalahan karena terlalu banyak janji atau tugas yang harus kamu lakukan? Kadang-kadang kita ngerasa sulit untuk katakan tidak ke orang lain karena kita nggak enak atau takut dianggap sombong dan semisalnya. Tapi tau nggak kalau ini bisa bikin kita stres dan juga nggak produktif. Aku juga pernah merasakan hal tersebut. Setiap kali ada yang minta bantuan, aku selalu bilang iya, dan iya, meskipun aku udah punya banyak tugas yang harus aku selesaikan. Akibatnya, aku jadi kelelahan dan nggak bisa fokus kepada hal-hal yang sebenarnya penting buat aku. Makanya penting banget buat kita untuk belajar katakan tidak tanpa harus merasa bersalah atau memberikan alasan yang panjang. Ini bukan berarti kita jadi orang yang egois atau nggak peduli sama orang lain, tapi ini soal menjaga keseimbangan dan juga kesehatan kita sendiri. Bayangin deh, kalau kamu setiap hari kamu harus memenuhi semua permintaan orang lain, pasti kamu nggak punya waktu buat diri sendiri, buat belajar atau buat melakukan hal-hal yang kamu suka. Kamu jadi gampang banget lelah, stres, dan itu bisa berdampak buruk untuk kesehatan kamu. Aku tahu bilang enggak itu enggak gampang, enggak mudah, tapi kita harus ingat bahwa kita juga punya hak untuk menentukan apa yang penting buat kita dan juga apa yang enggak penting buat kita. Kalau kamu terus-terusan bilang iya ke semua orang, kamu jadi nggak punya waktu untuk fokus kepada tujuan kamu sendiri dan ini sangat-sangat nggak enak di kedepan harinya. Aku pernah baca orang-orang sukses itu biasanya punya kemampuan untuk bilang tidak dengan tegas. Dia punya prinsip yang tegas. Mereka tahu apa yang penting buat mereka dan nggak ragu untuk menolak hal-hal yang bisa mengganggu fokus mereka. Dan yang paling penting, mereka nggak merasa perlu memberikan alasan yang panjang lebar. Nggak perlu A, B, C, D, dan semisalnya. Mereka cuma bilang enggak dengan sopan dan lanjut dengan tugas mereka. Kamu juga bisa coba mulai katakan tidak dengan cara yang sederhana dan
nggak terlalu memikirkan apa kata orang lain. Dengan menerapkan tips-tips ini, kamu bakal ngerasa perubahan besar dalam hidup kamu. Kamu bakal ngerasa lebih tenang dan nggak gampang stres karena tugas-tugas kamu nggak lagi numpuk, nggak lagi multitasking, dan kamu mulai monotasking. Kamu akan lebih fokus dan produktif, bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik lagi. Dengan berani katakan tidak, kamu punya lebih banyak waktu buat diri sendiri dan hal-hal yang kamu suka. Kamu juga jadi lebih percaya diri karena kamu tahu bisa mengatasi tugas-tugas sulit dan menjaga keseimbangan hidup kamu. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.